Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa dimanapun berada, terkhusus teruntuk Jam'iyah Santri As-Suyuti di belahan dunia manapun berada, ini merupakan setitik sumbangsih, setitik andil di dalam ikut menyemarakkan tholabul ilmi. Jadi ini adalah dari santri Mbah Suyuti untuk umum, dari GSA mendunia. Jadi ini bersifat umum untuk masyarakat, untuk khalayak. Mari kita menguri-uri tradisi, mengkaji kitab kuning. Semoga ini bermanfaat. Mari kita hadroi lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila murabbi arwahina al-alim al-allamah asy-syekh Suyuti Abdul Qadir wa usulihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ilal muassisin bi Rawdatul Ulum wal waqifin wal mutabarriin wal muhibbin wa ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa tullab wa khirij Rawdatul Ulum wa ila amatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini ada muqaddimatun nasyir, kita cuplik beberapa paragraf, mungkin 2 paragraf sebagai pemantik. Pertama sekaligus ini sebagai muqaddimah dan perkenalan. Muqaddimatun nasyir, muqaddimah dari penerbit. Di sini ada ungkapan man yattali' ala munaqasyatil muta'assibina min atba'il madzahibil islamiyati al-fiqhiyati la yashukku fi anna ta'assubal madhhabiyya huwa minal awamilir ra'isati allati addat ila ta'akhuril muslimin fi hini anna a'immatal madzahibi anfusahum
lam yata'assabu ta'assubal adba'i limadzahibihim. Yadharu dhalika jaliyan fi mu'allafatihim wa min araihim. Ini sebagai pemantik pertama, kita maknani dulu sebagai tradisi santri. Maksudnya man utawi sapa wae iku yatoli mengamati sapa man, ini mannya man syarat, bukan man mausul, sehingga setelah man jumlah setelahnya dibaca khobar. Bukan man utawi sapa wae yatoli kang, nah itu tidak pas. Man utawi sapa wae iku yatoli mengamati, mencermati sapa man, mencermati ala munaqasyatil muta'assibin ing atase piro-piro diskusine, perdebatane piro-piro wong kang fanatik min adba'il madzahibi saking piro-piro pengikut piro-piro madhab al-islamiyati kang bangsa Islam, al-fiqhiyati kang bangsa fikih, mongko, nah ini jawabnya man, layasuku ora ragu sapa man, tidak ragu fi anat ta'assubal madhabiyya ing dalem sak temene panatik madhab huwa hiya ta'assub al madhabi iku minal awamilir raisati saking pira-pira faktor, saking pira-pira unsur ar-raisati kang pokok alati rupane awamil adat dadekake apa alati ila ta'akhuril muslimin maring kemundurane pira-pira wong Islam. Fihini anna a'immatal madzahibi ing dalem mangsane, asalnya khina dorob, tapi ini dimu'rabkan, sak temene pira-pira imame pira-pira madhab anfusahum hiya awak dhewe a'immah iku lam yata'assabu iku ora padha fanatik sapa a'immah ta'assubal adba'i kaya fanatike pira-pira pengikut limadzahibihim maring pira-pira madhabi a'immah. Yadharu jelas dalika apa mengkono ta'assub jalian, dalika apa mengkono adamu ta'assub jalian kelawan pertelo, kelawan nyata fi mu'allafatihim ing dalem pira-pira karya mereka wa min araihim lan saking pira-pira pendapat mereka. Jadi kalau kita melihat diskursus, kita melihat perdebatan para orang-orang yang fanatik mazhab fikih ini, memang hal yang menjadi kemunduran ini kita merasa paling benar sendiri. Ya, kita merasa pemilik kebenaran. Dan itulah fanatik ini sebetulnya tidak sejalan dengan justru orang-orang mereka ulama-ulama atau imam-imam madhab, ya, karena imam-imam madhab itu mereka sangat terbuka, sangat moderat, sangat toleran. Mereka menghargai perbedaan. Satu contoh misalnya dari al-madzhabul arba'ah misalnya, kita mengenal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'aitu. Ini adalah pandanganku, ini adalah pendapatku, dan inilah sebaik-baiknya yang sudah aku ijtihadi. Faman jaa bi ra'yi ghairi hadza faqabilnah. Siapa saja yang membawa pendapat selain ini, maka kita terima. Masya Allah. Imam Abu Hanifah seperti itu. Ya.
diteruskan, kemudian Imam Malik misalnya. Imam Malik yang juga sejaman dengan Imam Abu Hanifah, bahkan mereka sering berkirim surat. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik ini sering berkirim surat. Imam Malik juga begitu. Kullu syakhsin yuqadu min kalamihi au yuraddu alaih illa syahiba hadzal qabri wa asyara ila qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan semua orang itu sah-sah saja diterima ataupun ditolak pendapatnya. Sah. Karena tidak semua orang pendapatnya benar. Kadang kala ya ditompo, kadang kala ya tidak ditompo. Itu semua orang sah. Termasuk saya, maksudnya Imam Malik begitu. Kecuali pandangan penghuni kuburan ini. Wa asyara ila qabrin Nabi, dan beliau berisyarah kepada kuburnya Kanjeng Rasul. Jadi karena selain Kanjeng Nabi tidak maksum, ya bisa saja keliru, kita bisa menerima, bisa menolak, itu hal yang lumrah dan biasa. Itu juga Imam Syafi'i, ya imam mazhab kita, yang pandangannya menggetarkan dinding-dinding keangkuhan dan ego, kepanatikan dan kebenaran. Beliau mengatakan yang sangat terkenal itu, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah tapi mungkin benar. Luar biasa, itu menggetarkan dan meruntuhkan dinding-dinding keegoan kita yang merasa paling benar sendiri. Ada mahasiswa itu kritis begini, tapi mengapa imam itu bilangnya ra'yi shawabun yahtamilul khata'? Itu berarti kan mestinya kalau mau legowo itu dibalik. Redaksinya dibalik. Lebih ya redaksinya ra'yi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku salah tapi mungkin benar. Pendapat orang lain benar tapi mungkin salah. Wah, ketoknya hebat. Nah, tapi justru itu pernyataan yang tidak masuk akal secara logika. Mengapa? Bagaimana mungkin seorang Imam Syafi'i pendapatnya salah kok diikuti? Nah, pendapatku salah tapi mungkin benar. Berarti kan jelas salah orang mungkin diikuti ya. Karena beliau itu beristihad benar-benar ya. Mestinya secara wajar adalah ra'yi shawabun, pendapatku ini benar sesuai dengan istihadku, tapi tetap membawa kemungkinan salah. Jadi Imam Syafi'i itu ahli bahasa, ya, ahli balaghah. Beliau punya kitab Diwanus Syafi'i, punya syair-syair. Jangan dibalik enggak masuk akal. Pendapatku salah, tapi mungkin benar. Wah, ketok hebat. Tapi itu enggak masuk akal ya. Pendapatnya salah kok, Bu. Lakoni. Itu tidak salah kok, Bu. Ikutian gitu. Kan tidak mungkin. Tapi itu sudah wajar dan netral, itu sebuah pengakuan yang luar biasa, artinya menghormati perbedaan. Begitu juga Imam guru muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Dari Abu Hanifah ke Imam Malik, ke Imam Syafi'i, ke Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah menyatakan, la tuqalliduni, wala tuqallidu fulanan, wala fulanan. Jangan mengikuti aku, jangan mengikuti si fulan, jangan mengikuti si fulan. Walakin qallidu min haitsu akhadhu. Ikutilah dari mana mereka mengambil. Jadi sangat terbuka sekali. Sehingga sekali lagi pandangan sempit fanatisme madhab itu membawa perpecahan, membawa kemunduran, ya, baik kemunduran di dalam pola pikir kita, kemunduran di dalam pengembangan wawasan kita, bahkan lebih luas lagi itu menjadi kemunduran Islam. Hadhihi utawi iki hakikatun itu nyata. Yudriku ngerti ha ing hadhihi kathirun sapa wong akeh minan nasi saking nusa. Ini adalah sebuah realita ya yang jelas dan nyata diketahui oleh semua orang. Bahwa kadangkala pemahaman agama seseorang itu membawa kepada kefanatikan dan
Tapi ingatlah justru kepanatikan itu kalau kita kebablasan, ya kepanatikan itu tidak sehat, kepanatikan itu malah menyimpang, maka kepanatikan itu justru akan membelenggu kita, justru akan mempersempit dan memperpendek wawasan kita, dan justru itu satu titik ya kita menjadi jumut, beku pemikiran, dan kita tidak menjadi luas wawasan, dan akibatnya nanti kita menjadi generasi-generasi yang tumpul, generasi-generasi yang sempit, bahkan bisa jadi menjadi generasi-generasi yang bersumbu pendek. Nah, itu berbahaya, karena kalau bersumbu pendek itu mudah, sulut sedikit mudah, dor meledak. Maka kudune sumbune dawa, cara wong kuno biyen ususe dawa. Ususe cendek gitu. Jadi ususnya sing dawa. Bahasa sekarang sumbunya harus panjang. Kalau sumbunya pendek, sulut titik dor, sulut titik meletus. Ya, enggak boleh begitu. Ya, kita hidup apalagi di zaman sekarang informasi itu bagai air bah. Ya, informasi yang merah, hitam, kuning, hijau yang meletus hijau ya. Balanku yang meletus hijau. Wah, informasi itu banyak sekali. Kalau kita tidak pandai menyaring dan kita tidak memposisikan dengan cara yang arif, dengan cara yang netral, dengan enjoy, wah kita bisa menjadi pemarah, ya. Kita sedikit-sedikit sakit hati, kita sedikit-sedikit menebar kebencian, macam-macam. Maka ini jelas. Akhirnya wa kataba anda adadun kabirun minal ulama. Wa katabalan wis nulis anha saking ini apa ya bal indiki atau ilmu dzab fi anadha huwa min awalat fi khina madamudnya tiba madam jalian fi muallafati wa hadhihi utawi iki ya munaqasat al muta'assibin mau ya hakikatun yudrikuha katsirun minan nas. Wa katabalan wis nulis anda saking munaqasat adadun kabirun minal ulama sopo adadun bilangan kabirun kang akeh minal ulama saking ulama. Jadi diskusi perdebatan orang-orang ta'assub yang intinya itu adalah menjurus kepada fanatik, yaitu yang akhirnya menjadi perpecahan, itu sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama bahwa ini loh sebab perpecahan itu ya ta'assub itu, ya sudah banyak. Tetapi risalatul Imam Ad-Dahlawi utawi risalai Imam Ad-Dahlawi kita sudah masuk ke kitab yaitu Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Tetapi risalahnya Imam Dahlawi yang berjudul Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf yaitu keadilan, Al-Insaf itu keadilan atau berdiri di posisi tengah, Al-Musawah ya di dalam menjelaskan sebab-sebab ikhtilaf. Kita tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri, tapi kita insaf, kita sadar diri ya. Kita benar-benar nyadar, oh memang perbedaan itu ada, memang perbedaan itu juga diiringi dengan berbagai faktor, berbagai keadaan, situasi, dan kondisi. Rubbama takunu rubama takunu mungkin ono opo risalah ala sigori hajmiha ingatasi kecilnya jumlah atau bentuk risalah iku aksaro ma luweh akeh risalah kutiba ditulis apa ma fil maudhu'i ing dalam tema munakosat apane faidatan faedai. Sudah banyak tulisan yang membedah tentang diskusi-diskusi keta'assuban ya, yang itu menjadi sebab perpecahan, menjadi sebab kemunduran. Tetapi kitab ini Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf ya, ini adalah merupakan kitab yang kecil, yang tipis, tetapi mungkin paling banyak faedahnya. Ini adalah
kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Dari kitab inilah kita nanti tahu dengan jelas mengapa sih orang kok berbeda, apa alasannya berbeda. Nanti dari sahabat, dari tabi'in mereka berbeda. Al-Quran hadisnya sama tetapi mereka berbeda pandangan. Ya, jadi itu wajar dan sunnatullah. Itu sebagai muqaddimah dalam hal tentang al-insaf fi bayani asbabil ikhtilaf. Sudah berapa menit? Ini. Berikutnya tarjamatul mu'allif waliyullah ad-Dihlawi atau ad-Dahlawi. Siapa pengarang kitab ini? Kitab ini dikarang oleh seorang mujadid, seorang pembaharu, bahkan beliau adalah embrio munculnya pembaharu-pembaharu muslim di dunia, yaitu namanya Waliyullah ad-Dihlawi atau ad-Dahlawi. Di sini ada ungkapan inna syaikha waliyullah mathalahu mithlu syajarati tuba asluha fi baitih wa far'uha fi kulli baitin min buyutil muslimin. Dalam kitab Nuzhatul Khawatir juz berapa itu? 6 ya. Jadi Syekh Waliyullah perumpamaannya seperti pohon tuba. Pohon tuba itu salah satu nama pohon di surga yang akarnya berada di rumah, tetapi cabangnya di setiap rumah-rumah orang Islam. Ya, artinya manfaatnya ini menyeluruh. Beliau ini ulama dari India, ya, jadi ada relasi ulama-ulama India dengan ulama-ulama Nusantara. Ya. Kita mengenal banyak ulama-ulama dari India yang kita sering kaji itu misalnya ada Imam Zainuddin al-Malibari, itu Malibari adalah Malabar. Malabar itu India Selatan, itu India ya. Makanya ada martabak Malabar. Ya, itu punya kitab Fathul Mu'in itu ya. Itu tentang Syah Waliyullah ad-Dahlawi. Ada mungkin ada dialog atau lanjut ya. Jadi lanjut, silahkan yang baru bergabung, kita berada di biografi singkat tentang pengarang kitab yaitu Syah Waliyullah ad-Dahlawi atau ad-Dihlawi. Beliau ini dalam biografinya hafal Al-Quran pada umur 7 tahun, sebagaimana Imam Syafi'i. Beliau juga belajar ilmu agama, ilmu umum, bahkan kedokteran, dan lain sebagainya. Nasab beliau dari jalur ayah sampai kepada Amirul Mukminin. Kalau disebut Amirul Mukminin itu siapa? Orang yang pertama kali digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi nasab beliau dari ayah ini sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan nasab beliau dari jalur ibu sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika pergi ke Hijaz ini berguru kepada ulama-ulama di Hijaz, dan salah satu dari sisi spiritual beliau adalah selama di Hijaz itu beliau sering bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering menanyakan banyak hal yang kemudian dijawab langsung oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Ya, salah satu sisi spiritual tentang Syah Waliyullah ad-Dahlawi. Beliau ini sebagaimana disebut tadi adalah embrio ya, sebagai perintis pembaharu Islam. Setelah beliaulah kemudian muncul Jamaluddin Al-Afghani, muncul Syekh Muhammad Abduh, muncul Syekh Rasid Ridho, ya, muncul Al-Maududi sendiri dari India dan lain sebagainya. Ya, beliau ini yang lebih dahulu karena beliau ini lahir di situ disebutkan ya 1114 Hijriah. Ya.
Wulida al-Imam al-Mujaddid Ahmad bin Abdurrahim al-Ma'ruf Bisyah Waliullah ad-Dahlawi Firrobi min Syawal 1114. Ini di akhir dinasti Mughal. Ya, kalau kita kenal ini termasuk kesultanan besar, ya, bahkan terbesar dalam Islam di India, yaitu Mughal. Itu di saat itulah kondisi umat Islam lemah di akhir kesultanan Mughal itu, padahal Mughal ini pernah jaya, ya. Apalagi di masa kita mungkin kenalnya itu Muhammad Jalaluddin Akbar, yaitu Joda Akbar, ya, itu kan Maharaja Mughal yang sangat terkenal itu. Ya. Itu tentang Syekh Waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kemudian muqaddimahnya. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan sholawatullahi alaihi ilan nas. Alhamdulillah utai sekabiane puji lillahi ku tetep kagungane Allah alladzi rupane zat ba'atsa selai alladzi wis ngutus sapa alladzi sayyidana ing bendoro kita, junjungan kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sholawatullahi utai pira-pira sholawate Gusti Allah takzim alaihi kumuga tetep ing atase Sayyidina Muhammad yang diutus taluke bangsa ilan nasi maring manusa. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Liyakuna hadiyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Liyakuna drapun yen to ana sapa Kanjeng Rasul Muhammad hadiyan iku aweh pituduh ilallahi maring Allah, menuju kepada Allah biiznihi kelawan izine Allah, wa sirajan lan iku dadi penerang, ya, lanten muniron kang madangi. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad kepada seluruh manusia untuk menjadi petunjuk atas izin Allah dan menjadi sinar penerang umat. Tsumma alhamas sahabata wat tabi'ina wal fuqaha al mujtahidin. Tsumma mongko nuli alhama paring ilham sapa Allah as-sahabata ing sahabat wat tabi'ina lan tabi'in wal fuqaha lan fuqaha al mujtahidina kang ahli ijtihad kabeh paring ilham an yahfadhu yen to padha ngreksa sapa kabeh siara nabiyihim ing lelakune tedak lampahe nabine kabeh tobakotan ba'da tobakotin ing dalem G1 generasi sak badane generasi. Jadi kemudian Allah memberi ilham kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ahli fikih, kepada para penerus, ya, menjaga sirah nabinya ini dari generasi ke generasi. Jadi tidak terputus. Jadi agama ini tidak dongeng, ya. Sekarang di era milenial ini sudah muncul orang-orang neo ateis sekarang, ya. Mereka sudah tidak percaya lagi ada Tuhan, belajar ya sudah tidak, itu agama itu dianggap dongeng, khurafat. Tidak. Agama Islam ini ya nyata, sejarahnya ada, dan ini sangat mutawatir, tradisikan, ya, turun temurun, bisa dilacak. Jadi ini tidak dongeng. Ila antuk zanat dunya bingkidoin, sampai nanti sampai yen to den izini apa donya kelawan donya bingkidoin kelawan rampung sampai akhir dunia nanti, ya, sampai akhir dunia akan terus dirawat, diuri-uri sirah Nabi itu. Bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana tedak lampahe Kanjeng Rasul. Tujuannya liyutimma supaya yento an-ni'ama, yento nyampurnaake sapa Allah an-ni'ama ing pira-pira
nikmatan wa kana lan ana sapa Allah alama ing atase apa wae ya sa'u ngersakake sapa Allah qadiron iku maha kuwasa agar nikmat Tuhan ini menjadi sempurna. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah ali ijen la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai lanjut. Sudah ada yang oh gitu ya. Amma ba'du. Aduh. Amma ba'du adapun sak badane hamdalah wis salat fayaqulu mongko ngendika al faqiru sapa al faqir ila rahmatillahil karim maring rahmate Allah al karim rupane waliullah ibnu Abdirrahim atamallahu taala alaihi ni ala halim luwur Allah alaihi ing atase waliullah dan Abdurrahim di abawa yang pira-pira nikmati Allah fil ula ing dalam dunya wal ukhra lan akhirat. Inna Allah sak temene Allah alqa iku paring ilham ya maksudnya ngono fi qalbi ing dalem ati ingsun waktan ing wijine wektu minal auqati sang pira-pira waktu. Ini tadi yang saya sebutkan termasuk hasil perenungan beliau ya, hasil intuisi beliau, spiritual beliau ketika beliau yaitu berada di Hijaz. Mizanan ing timbangan arifu kang ngerti sapa ingsun bihi kelawan mizan sababa kulli ikhtilafin ing sebabe saben-saben perbedaan waqa'a kang terjadi apa ikhtilaf fil millatil Muhammadiyati ing dalem ajarane Kanjeng Nabi Muhammad ala sahibiya iku tetep ing atase pemilik al-millah al-Muhammadiyah as-sholawatu utawi pira-pira tambah rahmat takdim betaslimatu lan pira-pira keselamatan. Jadi alhamdulillah Allah telah memberikan semacam pengetahuan kepadaku, semacam ilham kepadaku di suatu waktu, di suatu masa, yaitu sebuah mizan. Allah memberikan pengetahuan kepadaku timbangan, artinya timbangan pemikiran, ya, artinya pencerahan, sehingga aku tahu apa sebab-sebab perbedaan yang terjadi pada ajarannya Kanjeng Nabi. Kenapa di ajaran Kanjeng Nabi itu ada perbedaan? Saya tahu secara tepat, ya, namanya mizan. Ya. Wa a'rifu bihi ma wal haqqu indallah wa inda rasulihi. Wa a'rifu lan ngerti sapa ingsun bihi kelawan mizan ma ing apa wae ikhtilaf wa utai ma al haqqu iku ingkang bener indallah mungguwe Allah wa inda rasulihi lan mungguwe rasul. Dan alhamdulillah saya tahu dari perbedaan-perbedaan itu sebetulnya mana yang benar, mana yang tepat, mana yang pas gitu ya. Wa makkana lan ngukuhake sapa Allah ni ing ingsun min an ubayyina saking yen to jelasake sapa ingsun dalika ing mengkono ikhtilaf jelasake bayanan kelawan penjelasan layap kok kang ora tersisa ma'ahu sertane bayan syubhatun opo kesamaran wala iskalun lan ora tersisa opo sulit. Nah, dari pengalaman batin itu, ya dari pencerahan itu, suatu saat aku tahu, aku pelajari apa sebab-sebab timbulnya perbedaan, mana hal yang tepat untuk menyikapi perbedaan itu, kemudian aku berusaha ingin menjelaskannya. Yang penjelasannya itu sangat gamblang, detil, tidak berbelit-belit. Ya, itu nanti akan saya jelaskan. Summa su'iltu an sababi ikhtilafis sahabah. Kemudian saya ditanya tentang sebab-sebab perbedaan para sahabat. Para sahabat sendiri juga berbeda.
Waman ba'dahum dan orang-orang setelah sahabat, para tabi'in juga berbeda pandangan, berbeda ijtihad fil ahkamil fiqhiyati khosotan ing dalam piro-piro hukum al fiqhiyati kang bangsa fikih khosotan ing dalam khususi. Saya ditanya kenapa para sahabat juga berbeda dalam masalah fikih. Para tabi'in juga berbeda. Fantadabtu fantadabtu intadaba itu artinya kayak saro wahasola mongko mayar gampang ingsun libayani ba'dima futika alayya bihi sa'ata idin mongko gampang ingsun maring menjelaskan sebagian apa yang telah dibukakan kepadaku, difutuhkan kepadaku di suatu masa. Karena pernah tadi saya merenung mendapat pencerahan dari Gusti Allah tentang hal-hal apa yang menjadi asal muasal sebab akibat perbedaan pandangan dalam ajarannya Kanjeng Nabi itu ketika aku ditanya oleh orang-orang mengapa ada perbedaan pandangan di antara para sahabat, mengapa ada perbedaan pandangan di antara para tabi'in, aku berdasarkan yang pernah aku dapatkan itu ya itu bisa menjawab ya ketika itu biqadri ma yasa'ul waktu dengan kadar waktu yang sesuai ya artinya dengan waktu yang seluas-luasnya wa yuhitu bihisail dan bisa meliputi apa yang ditanyakan oleh sang penanya. Fajaat mengko datanglah risalatun mufidatun apa risalah yang berfaedah fi babia ing dalam babi bab ini ya tentang al-asbab dan tentang munakosat wasamaituha dan aku beri nama risalah ini dengan nama al-insaf fi bayani asbabil ikhtilaf jalan tengah atau sifat adil ya dalam menjelaskan sebab-sebab ikhtilaf. Kita tidak dalam arti ingin menyalahkan pandangan yang satu kemudian membenarkan pandangan yang lain, bukan itu, tapi kita bersikap insaf, kita netral. Ya, ini berbeda alasannya begini, itu berbeda alasannya begitu. Masalah yang benar, kebenaran hanyalah milik Allah. Jadi prinsipnya begitu. Prinsipnya begitu. Al-insaf itu begitu. Kita tidak, oh ini yang benar, itu yang salah. Itu yang tidak benar, itu yang keliru, itu yang naif, itu yang Anda, itu namanya menghakimi itu namanya ya. Enggak begitu. Ini berbeda karena alasannya begini, itu berbeda karena alasannya begitu. Insya Allah nanti kita akan mempunyai tambahan wawasan dan pengalaman ketika kita mengkaji kitab ini. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakilu wa hasbiya Irabnya gimana ini wahasbiya ini mubtada ya wahasbi ya wahasbi Allah itu wahasbi Allahu wahasbilan utawi nyukupi ingsun Allahu iku Gusti Allah wa nikmalan sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat nikmat itu fi'il madhi al-wakilu menjadi fa'il. Jadi ini mubtada khobar fi'il fa'il namanya ataf jumlah alal jumlah. Jadi boleh jumlah ismiyah hasbi Allah karena mubtada khobar diatafkan dengan jumlah fi'liyah nikmal wakil karena nikmal wakil adalah fi'il fa'il. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Summa qala asbabu ikhtilafis sahabah wat tabi'ina fil furu' wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah atau awal kita mengkaji kitab Al-Insaf fi bayani asbabil ikhtilaf karya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Semoga bermanfaat dan mungkin pada kesempatan yang lain bisa ada umpan balik tambahan dari para peserta yang ikut hadir dalam pengajian online ini mungkin bisa membantu kami memberi tambahan keterangan, memberikan ulasan-ulasan seperlunya. Demikian, selesai berarti
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka.